Telah bertubi-tubi dihujam tudingan minor oleh istri sirinya Helwa Bahmid yang melibatkan ibu mertuanya Hairiyah Al-Katiri, lagi-lagi istri pertama Habib Bahar bin Smith Fadlun Faisal Balgoets atau yang karib disapa Luna, kembali pasang badan untuk menjaga marwah suaminya. Untuk menepis tudingan Helwa yang merasa ditelantarkan suaminya kepada tim kami secara eksklusif, Luna kembali membeberkan sejumlah bukti transfer uang sebagai bukti nafkah yang selama ini diberikan. Ada yang 2 juta tanggal 14 bulan 3 nih 2025. Jadi di sini tuh saya cuman mau kasih tahu bahwa yang dia bilang sama sekali tidak dinafkahin itu bohong gitu. Sampai ada omongan makan nasi pakai teh itu kan tanggal 14-nya kan Habib udah transfer 1 juta ya. Tanggal 17-nya dia kirim pesan ke Habib kalau dia cuma makan nasi pakai teh aja. Padahal kan logikanya masuk nggak di logikanya menurut Mas? Baru ditransfer, tapi tiba-tiba tanggal 17-nya bilangnya nggak ada makanan sama sekali. Jadi menurut saya ini fitnahnya udah terlalu kelewatan. Case-nya lebih sering. Kalau masalah penelantaran kayaknya terlalu berlebihan ya. Nah kan Habib pada saat selesai menikah, itu Habib langsung posisi nyari rumah untuk dia, walaupun itu memang kontrakan. Nah Habib langsung kayak beli semua perlengkapan kebutuhan rumah apa segala macam itu dipenuhin gitu. Oh, dekat dari sini. Sengaja sih Habib carinya yang dekat biar bisa bolak-balik untuk nengokin istrinya kan. Yang bersih-bersih, cuci piring, apa segala macam. Itu saya yang ngerjain semuanya gitu. Mereka cuma tahu turun, masak, makan, udah naik lagi. Ucapannya dia tuh udah di luar nalar. Jadi itu aja kan sebenarnya udah lebih dari cukup ya, maksudnya dia dilayanin, dia nggak perlu harus kerja apa segala macam, udah ada santri yang standby untuk dia mau minta tolong minta ini, udah ada yang bantuin. Menurut kesaksian salah satu santri yang diutus HBS untuk menjaga rumah istri sirinya itu, mantan model ini disebut-sebut pemalas alias tak pernah bersih-bersih rumah dan hanya menghabiskan waktu di rumah dengan bermain handphone. Istrinya aja cuma tahu makan sama tidur aja, cuma main HP. Tak selamanya yang tajir itu bahagia. Buktinya beauty vlogger Tasya Farasya yang ngaku santuy jadi janda tajir ternyata larut dalam kubangan galau usai seminggu cerai dari Ahmad Assegaf. Hal itu terlihat ketika dirinya menyanyikan tembang milik Raisa yang bertajuk Terserah. Dalam video berdurasi singkat itu, wanita yang karib disapa Memong itu pamer suara emasnya dan menumpahkan kegalauan hatinya dengan lagu tersebut. Bukannya panen pujian seperti Raisa, Tasya justru banjir nyinyiran dari warganet. Warganet mengomentari jika suara Tasya dinilai pas-pasan, false. Bahkan salah satu warganet berkomentar, akhirnya ia menemukan kekurangan Tasya. Dan yang paling kocak, salah satu warganet berkomentar, jika galau, sebaiknya Tasya utarakan saja ke Raisa untuk dinyanyikan langsung oleh sang empunya lagu. Tasya memang bukan Raisa pun sebaliknya. Meski keduanya sama-sama melesat sebagai janda cantik, tapi soal kemampuan mereka jelas berbeda. Tasya jual kemapanan lewat sederet bisnis hingga ditipu mantan suami yang diduga menggelapkan uang miliaran rupiah. Sementara Raisa jual suara dan talenta menciptakan karya lagu super galau yang ternyata curhatan pribadi karena ditipu kesetiaan Hamis Daud yang diduga telah mendua. Lantas, sama-sama cantik tapi dikecewakan suami. Benarkah Tasya dan Raisa bisa langsung move on dan banjir antrian pria yang ingin menjadi pasangan barunya? Kayaknya lebih bahagia. Lebih bahagia banget nih kayak sekarang, lebih fresh ya Kak ya. Budek. Gimana Kak?
Itu seperti yang sudah saya sampaikan pada yang lalu ya, persidangan lalu, bahwa itu rumor. Dan itu juga kan sudah diklarifikasi oleh Mas Amisnya bahwa itu rumor. Berondong sepertinya memang begitu lekat dengan Ola Ramlan. Meski sebelumnya menepis menjalin hubungan dengan Teuku Ryan, baru-baru ini Ola tanpa malu-malu mempublish di media sosial pribadinya sosok pria yang kini dikabarkan dekat dengannya. Pria itu bernama Tristan Molina. Dalam postingan itu, Ola pamer kemesraan kompak mengenakan Varsity coklat sekaligus membubuhi kalimat Happy birthday to one of a kind, unforgettable and effortlessly amazing person. Ya kan itu cuma foto doang, nggak ada konsep apa-apa, biasa-biasa aja. Ola sepertinya tengah kasmaran, tapi yang jadi perhatian adalah Ola memang begitu lekat dengan Berondong. Sebelumnya mantan suaminya Aufar juga usianya lebih muda dari Ola, dan kini Ola kembali menggait daun muda. Ola sepertinya begitu lekat dengan pria yang usianya lebih muda. Ada orang yang pro dan kontra itu urusan mereka, ya kan? Oke, thank you ya. 2 kali gagal dalam pernikahan tak lantas membuat Ola trauma untuk jatuh cinta lagi. Lantas akankah Tristan bakal menjadi pelabuhan ketiga Ola atau hanya jadi tempat singgah sementara usai menjanda 3 tahun? Lantas benarkah Tristan masuk kriteria Ola selama ini? Tinggi, putih, wangi. Bule. Nggak ada bule. Maksudnya yang penting baik, ya kan? Baik, punya penghasilan, punya kerjaan. Sekarang jomblo apa sudah punya pacar? Senyum aja paling nggak? Mirsa, banyak netizen yang mengeluh capek karena drama yang dipamerkan Niki selama dan sesudah sidang kasus pidana dianggap sudah anti klimaks. Publik dan netizen seolah sudah bosan pada sikap barbar Niki kepada penegak hukum dan para pihak yang dianggapnya musuh. Setelah kalah di kasus pidana pemerasan, Niki yang diganjar 4 tahun penjara dan denda 1 miliar berharap menang di kasus perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan 200 miliar. Namun kemarin dalam sidang beragendakan mediasi tanpa kehadiran Niki dan Reza Gladys, tim kuasa hukum masing-masing gagal membuat kesepakatan. Bukannya menerima atau menolak gugatan Niki, pihak Reza Gladys justru mengajukan proposal gugatan balik senilai 504 miliar. Dengan kata lain, Reza Gladys mau berdamai dan membuat kesepakatan dalam mediasi andai Niki membayar selisihnya yaitu 304 miliar. Pihak penggugat mengajukan 200M minggu lalu, kami minggu ini 504M. Jadi selisihnya ada 304M. Kami mau sepakat untuk berdamai jika ada selisih ini dikembalikan pada kami 304M. Kalau tadi didalilkan ada kerugian 4 miliar dan 500 miliar, saya kira itu irasional ya. Karena kan kalau kita mau baca baik-baik putusan 362 dan putusan 363 itu kan jelas uang 4 miliar itu kemana? Ya itu kan dalam penyitaan. Ya nanti dibuktikan aja di pengadilan, karena kan ini kita kasus yang udah diserahkan ke pengadilan. Kita buktikan saja nanti di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah.